Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, Uqadim lakum ismi Gifari Azhar, Amrial ana khamsyata asyara. Saya akan menerangkan saja dalam bahasa Indonesia. Nama saya Gifari Azhar, umur saya 15 tahun. Sebelumnya, saya akan menerangkan untuk biodata diri saya. Jadi, saya asli orang Bandung. Tapi kebetulan sekolah di pesantren, jadi kita sekolah di Ciamis. Nama pangkalan saya MTS Al-Fadliyah Darussalam, nomor gedung 02083. Hobi saya yang pertama itu bersepeda, kemudian saya sedikit menyukai sesuatu yang berhubungan dengan alam, salah satunya hiking. Tujuan saya mengikuti Pramuka Garuda ini mengikuti dari cita-cita saya itu ketika sudah lulus dari MTS ini, kemungkinan besar gak akan lanjut lagi di mannya, tapi saya mau lanjut ke Dirgantara. Jadi kenapa saya mengikuti Pramuka Garuda? Yang pertama, isu beredar bisa jadi japres, karena kan bisa jadi misalnya buat yang sekolah taruna itu bisa diambil dari Pramuka Garuda. Itu buat yang pertama. Kemudian terdorong oleh motivasi dari orang tua, karena memang di SD saya waktu dulu pramukanya kurang aktif, karena yang pertama angkatan saya merupakan angkatan yang waktu pramukanya itu melewati masa COVID. Jadi kurang aktif. Nah, kemudian di saat masuk ke MTS merasakan bagaimana serunya, sehingga saya terdorong minat untuk masuk ke sini. Kemudian untuk selanjutnya cita-cita saya menjadi pilot, dan itu buat planning awal karena ibu saya mungkin kurang begitu meyakinkan ketika jadi pilot. Terus untuk lanjutan universitas atau dari SMA dulu, saya ingin melanjutkan ke SMA Lanud Adi Sucipto Yogyakarta. Tapi jika tidak, mungkin akan di Bandung di SMA Krida. Kemudian untuk universitas saya mungkin akan lanjut ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Seperti itu. Waktu di pangkalan, saya sama teman-teman dipercaya bakatnya itu yang pertama emang beda dari yang lain. Yang pertama MC, Bu. Jadi sebagai putra gitu kan, biasanya putri yang pegang MC ya, Kak. Nah, saya cuman izin menerangkan dulu ya, Kak. Jadi MC itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu MC formal, yang kedua semi formal, dan yang ketiga itu MC non formal. Untuk MC formal saya diajarkan waktu itu menggunakan, kalau tidak suara diafragma itu dari suara perut. Kemudian MC semi formal itu hampir sama dengan formal, hanya lebih banyak menyapa ke audiens. Kemudian untuk MC non formal itu benar-benar tidak diberi aturan. Jadi sebebas kita, tapi masih dalam lingkup acara tersebut. Untuk saya akan memberikan contoh saat MC formal ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Irian Jaya, Profesor Dr. Bambang Supriyono MS beserta jajarannya. Yang terhormat para tamu undangan beserta delegasi, dan kepada seluruh peserta seminar nasional gelar kebanggaan yang berbahagia. Pada hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan agama bagi kita semua. Atas berkat rahmat karunia-Nya, kita dapat hadir dan berkumpul di dalam acara ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan beragam pandangan budaya dan agama. Segala keberagaman tersebut disatukan dalam kebinekaan yang tunggal ika. Persatuan dan toleransi harus tetap dijaga demi mempertahankan NKRI dalam menjawab tantangan global. Hari ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Publik mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif bagi para pemerhati, dan praktisi kebangsaan, yakni Seminar Nasional Gelar Kebanggaan 2018 dengan tema
menakar Indonesia ke depan antara ekonomi, politik, dan persatuan. Selanjutnya, saya Givari Azhar, Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian, Kak. Siap, rak, hormat, rak, tegak, rak, hadap, kanan, rak, hadap, kiri, rak, hadap, sarung kanan, rak, hadap, sarung kiri, rak, parade, istirahat di tempat, rak, parade, periksa kerapihan, mulai. Selesai. Siap, gerak, balik, kanan bubar, jalan. Karya yang pertama dari berbahan kayu menggunakan stick. Saya pakai jadi satu stick segini ya. Saya pakai tiga. Terus buat menempelkannya itu pakai lem lilin. Kemudian karena saya buatnya yang multifungsi, ini harusnya kan bisa ditutup ya Bu, ya Kak. Cuman saya bikin dibuka supaya bisa dimasukin barang. Jadi bisa dimasukin barang. Contoh barang apa? Misalnya, Barangkali. misalnya ini lampu kan bisa nggak selamanya nempel, bisa dicabut. Bisa misalnya mau dimasukin pulpen bisa. Oh, jadi ini serbaguna. Ya gitu. Bisa buat lampu, bisa juga untuk tempat nyimpan apa gitu ya. Ya. Selanjutnya dari batok kelapa saya bikin cangkir. Cangkir mah lumayan susah karena motongnya itu pakai gergaji besi, terus dibantu juga pakai gurinda buat ngebersihin serabutnya. dari mana kamu dapat itu? Kamu kan tinggalnya di pesantren. Waktu saya bikin kan waktu itu libur pesantren. Nah, bikinnya tuh waktu di rumah ada info buat ada Pramuka Garuda, masih saya bikin. Nah, buat penempelannya pakai kapas terus ditimbun pakai lem Korea. Jadi Ini efek ada kapasnya. ya ini kapas. Kapasnya bisa jadi keras karena lem Korea. Kenapa harus pakai kapas? Yang Ide pertama dari mana? ide karena saya pernah bikin dari dulu emang sering kayak gini. Terus gunanya pakai kapas, ya karena kan kalau lem Korea mah cair gitu ya Bu, ya Kak. Jadi tidak bisa langsung menempel, jadi pakai kapas. Oke, Lanjutnya kalau dari tali bikin makrame, ini mah cukup sebentar, cuman 1 jam. Bahannya tali aja udah. Terus pakai sisir biar si talinya terbuka kayak gini. pakai tali apa itu kamu? Tali pramuka. Emosi itu merupakan perilaku atau kebiasaan seseorang yang terus diulangi sehingga menjadi folklore atau kebiasaan dirinya sendiri. Itu pengertian emosi. Kemudian emosi itu ada yang berdampak negatif, ada yang berdampak positif sesuai di mana tempat emosi itu diletakkan. Contohnya kalau misalnya kita marah, terus kita tidak bisa meletakkan pada tempat yang benar atau melebihi batasnya, itu bisa misalnya teman yang melihat kita marah itu menjadi ilfil, jadi tidak suka kepada kita gitu. Cara mengendalikan emosi marah itu setiap cemoohan atau kata-kata dari orang lain jangan langsung dimasukkan ke dalam hati, tapi dicerna apakah benar gimana. Pokoknya evaluasi diri, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang paling utama. Kamu sudah bisa mengontrol emosi kamu? Kalau menurut saya 75%. Karena kadang kalau marah itu agak sulit. Pernah kamu marah sama siapa? Marahnya beda gimana ya, marah saya mah nggak kayak belak-belakan marah gitu. Jadi seperti apa Jadi marah kamu? marahnya teh kayak lihat dia teh cemburu gitu ya, lihat gitu kita di sini tapi kan orangnya teh gak tahu, jadi marahnya teh cuma ke diri sendiri, marah ke diri sendiri. Marah ke diri sendiri. Marah ke diri sendirinya seperti apa sih? Lebih konkret lagi.
kalau marah ke diri sendirinya teh contohnya kayak masa sih itu bisa kita gak bisa terus jadi mencaci maki diri sendiri biasanya kayak gitu. Mencaci maki. Mencaci Menurut maki. kamu itu bagus apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, cara saya mengatasinya satu, jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah gitu. Oke. Jadi kamu berusaha untuk memperbaiki yang menurut Yang- kamu itu kurang baik. Iya. Oke. Harus ya, karena kalau lulus jadi pramuka Garuda kan harus jadi teladan. Iya. Salah satunya harus bisa mengontrol Emosi. emosi. Bagaimana orang lain mau sayang, mau peduli sama kita, kita juga nggak sayang ya sama diri sendiri. Harus cinta dulu, harus bangga dulu pada diri kita sendiri ya. Paling kalau gitu mah seburuk-buruknya kayak paling nangis. Oh nangis. Aku tidak bisa nangis. Aduh kamu mah lagunya itu laki-laki. Oke lah nggak apa-apa. Thank you very much Givari Azhar. Mudah-mudahan kamu lulus. Tapi ada satu